Dengar ya. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Agung dari Pusdatin BGN. Izin pada hari ini kita sifatnya adalah refreshment ya rekan-rekan sekalian. Jadi sesuai dengan request rekan-rekan sekalian gitu ya melalui helpdesk maupun melalui kanal-kanal lainnya gitu ya. Mohon untuk diulang lagi gitu ya untuk tutorial dan apa namanya step-step terkait dengan modul produksi ini gitu. Mungkin beberapa waktu yang lalu atau apa namanya sosialisasi sebelumnya rekan-rekan ASLAP mungkin ya sama kepala SPPG juga belum bisa hadir pada saat itu gitu. Jadi pada saat ini kami akan coba melakukan pengenalan kembali atau melakukan role play gitu ya. Bagaimana cara kita untuk melakukan atau menggunakan aplikasi dari modul produksi atau kita sebut POP gitu ya di masing-masing SPPG. Nah, selain itu nanti mungkin kesempatan kali ini kami juga akan memberikan informasi terkait dengan gimana sih caranya buat masing-masing kepala SPPG itu untuk mendownload seperti itu ya, mendownload template BNBA dari penerima manfaat masing-masing KPM gitu ya. Nanti bisa diisikan kemudian setelah mendownload file tersebut. Nah, ini juga kemarin ada beberapa pertanyaan juga nih dari rekan-rekan gitu kan. Gimana caranya download gitu, seperti apa langkahnya. Nah, ini nanti kami akan informasikan lebih lanjut terkait ini. Next, Kak. Oke. Nah, ini terkait dengan operasional SPPG ya. Mungkin rekan-rekan juga saat ini sudah mulai gitu kan melakukan operasional SPPG gitu ya. Di sini nanti untuk kepala SPPG ini ada tugas gitu ya. Tugasnya untuk mengelola MPM serta melakukan tambah data penerima manfaat. Tadi yang saya sampaikan gitu ya, melalui download template yang apa dilakukan di MPM itu sendiri. Lalu kemudian satu lagi kepala SPPG ini kami himbau ini sejauh ini sudah bagus gitu ya, ada penambahan dari rekan-rekan kepala SPPG yang menambahkan akun ASLAP tersebut gitu. Nanti karena apa? Karena gini, untuk akun ASLAP ini itu digunakan untuk mengakses atau menggunakan aplikasi POP. Nah, ini adalah apa namanya fungsi dari pembuatan akun ASLAP tersebut seperti itu. Nah, walaupun demikian, ini untuk saat ini kami masih membuka role dari POP ini, modul produksi ini oleh kepala SPPG untuk dapat mengaksesnya gitu. Tapi harapannya nanti ke depannya digunakan oleh ASLAP gitu ya, asisten lapangan. Seperti itu rekan-rekan, dan hari ini tadi yang seperti saya sampaikan untuk fitur hari ini yang akan kami sosialisasikan adalah yang apa namanya penggunaan dari POP itu sendiri gitu ya. Lalu kemudian nanti apa ada untuk informasi terkait template Excel yang perlu ditambahkan untuk menambahkan data penerima manfaat seperti itu. Next, Kak. Oke, awalnya kita refreshment lagi nih terkait dengan pembuatan akun ASLAP karena beberapa kali kami juga masih mendapatkan informasi terkait dengan cara bagaimana caranya ASLAP ini menggunakan akun POP gitu ya. Nah, di sini kami informasikan lagi gitu ya bahwa akun ASLAP ini wajib dibuatkan oleh kepala SPPG. Jadi kepala SPPG yang hanya bisa membuatkan akun ASLAP ini. Melalui apa? Saat ini melalui SIPHR. Nah, mungkin saat ini SIPHR sudah tidak asing lagi ya dari rekan-rekan gitu ya untuk melakukan presensi dan sebagainya. Namun demikian hari ini kita tidak akan membahas presensi gitu ya. Kami hanya akan menginformasikan terkait dengan cara membuatkan akun ASLAP di SIPHR. Next, Kak. Oke, ya sama halnya seperti sebelumnya gitu ya, bisa melakukan apa namanya akses di SIPHR ini oleh kepala SPPG. Lanjut Kak. Oke,
Caranya gimana? Caranya adalah kepala SPPG masuk atau login ke dalam rumah SIPGN, itu sipgn.bgn.go.id gitu ya. Lalu kemudian nanti masuk ke dalam ada namanya modul sistem dan tata kelola. Nah, di dalam modul itu ini biasanya letaknya di paling bawah ya, rekan-rekan. Jadi nanti di paling bawah di scroll gitu ya, selaku kepala SPPG. Nah, ini kami tekankan lagi, selaku kepala SPPG. Karena banyak juga nih kami dapat masukan informasi gitu ya. Pak, kok saya nggak ada muncul ini manajemen kepegawaian gitu. Nah, mohon untuk dicek kembali akunnya ini sebagai apa gitu kan. Nah, apabila akunnya sebagai kepala SPPG, insya Allah akan muncul submodul ini gitu ya. Manajemen kepegawaian namanya. Lalu kemudian lanjutkan untuk masuk ke dalam submodul itu gitu ya. Lalu nanti rekan-rekan kepala SPPG akan muncul untuk halaman seperti ini. Nah, di halaman seperti ini rekan-rekan bisa memastikan untuk benar atau tidak SPPG-nya gitu. Nah, apabila tidak benar atau ada kekeliruan gitu ya, nanti akan dijelaskan oleh rekan dari helpdesk gimana caranya untuk handling laporan tersebut gitu ya. Lalu kemudian nanti sebelum apa namanya mendaftarkan, ini ada beberapa informasi di bawahnya itu yang sudah didaftarkan. Seharusnya status di bawah atau informasi di bawah adalah kepala SPPG, ahli gizi dan ahli keuangan. Itu sudah otomatis masuk ke dalam database staf SPPG ini. Nah, nanti rekan-rekan kepala SPPG itu dapat menambahkan aslap sebagai relawan SPPG-nya gitu ya, untuk dibuatkan akun di SIPR ini. Lanjut, Kak. Ya, caranya gimana Mas Agung? Caranya adalah klik tombol di kanan atas ya, letaknya itu tambah staf SPPG. Lanjut, Kak. Nah, ada beberapa isian yang perlu diisi dengan satu catatan bahwa kolom atau isian yang bertanda bintang ini wajib diisi. Seperti itu ya. Nah, selebihnya yang tidak bertanda bintang itu sifatnya opsional. Kalau diisi datanya sudah ada, silakan diisikan gitu ya. Karena ini datanya banyak gitu kan. Nah, mungkin rekan-rekan kepala SPPG belum ada waktu untuk mengisikan secara detail, tidak apa-apa. Jadi hanya diisikan untuk yang berbintang merah saja. Seperti itu rekan-rekan. Ya, jadi seperti ini nih banyak ya isiannya gitu ya. Tapi untuk menambahkan aslap ini karena nanti akan digunakan untuk mengakses POP, jadi harus cepat gitu ya. Nah, yang diisikan hanya yang berbintang saja, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah diisikan yang berbintang gitu kan, lalu kemudian klik di bagian paling bawah itu ada button atau tombol untuk buat staf SPPG. Seperti itu. Jadi apabila udah yakin isiannya sudah benar, spellingnya, nah ini spelling email nih biasanya rekan-rekan masih banyak yang keliru gitu ya. Karena email email sekarang kan rata-rata banyak yang unik gitu ya penggunaan namanya gitu. Nah ini perlu diperhatikan lagi rekan-rekan kepala SPPG untuk emailnya dipastikan sudah sesuai gitu oleh user dari Aslab tersebut gitu. Lalu kemudian setelah masuk ke dalam apa namanya klik tombol buat staf SPPG ini, lalu akan muncul notifikasi berwarna hijau dengan tulisan sukses seperti itu. Sukses menambahkan pegawai SPPG baru. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan sekalian gitu ya. Seharusnya sih harapannya nanti masing-masing kepala SPPG dapat membantu untuk membuatkan akun Aslab ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut Kak. Baik, kita masuk ke inti ini ya, inti hari ini untuk modul produksi ini gitu kan. Nah, setelah tadi rekan-rekan Aslab sudah dibuatkan akunnya, lalu kemudian nanti rekan-rekan Aslab itu masuk ke dalam POP, aplikasi POP gitu ya. Aplikasi POP ini nanti bisa diakses setelah rekan-rekan sekalian masuk ke dalam aplikasi tersebut. Nah, POP ini apa? POP ini adalah berfungsi untuk mencatat, mengintegrasikan, dan mengelola seluruh siklus operasional yang ada di SPPG. Seperti itu. Jadi, POP ini dibuat, ini fungsinya untuk mencatat segala kegiatan operasional yang ada di SPPG.
Nah, yang paling dekat dalam kegiatan tersebut adalah aslab, gitu ya. Mampu mencatatkan dari mulai apa namanya persiapan masak, gitu kan, proses memasak, lalu pemorsian dan sampai dengan distribusi dan pencucian ompreng. Nah, ini diharapkan nanti rekan-rekan aslab menggunakan aplikasi POP ini dalam pencatatannya. Seperti itu. Lanjut, Kak. Oke, kita masuk ke dalam aplikasinya. Yang pertama, kita masuk ke dalam URL pop strip sipgn.bgn.go.id /out /login gitu ya. Nah, ini bisa diakses melalui browser Google Chrome maupun di Safari untuk pengguna iPhone gitu ya, di iOS versi terbaru. Nah, ada pertanyaan nih biasanya, Mas Agung, ini gimana kok nggak bisa masuk aplikasinya? Kita hanya menggunakan browser yang ada di handphone ataupun di device lainnya seperti itu ya. Jadi aksesnya melalui browser, tidak ada aplikasi melalui Google Play dan sebagainya gitu kan. Jadi lebih mudah dan lebih fleksibel seharusnya gitu. Oke. Lalu kemudian nanti ketika sudah masuk ke dalam URL tersebut, masuk ke dalam halaman resmi di aplikasi POP ini gitu ya, rekan-rekan. Lanjut Kak. Kemudian setelah tadi masuk ke dalam aplikasinya dan klik untuk masuk, nah rekan-rekan akan diarahkan eh, masuk atau login itu menggunakan email, gitu ya. Nah, email ini ada dua opsi seperti itu. Namun demikian, hal ini kami merekomendasikan loginnya menggunakan fitur Google. Seperti itu. Nah, mungkin nanti rekan-rekan sekalian untuk lebih lengkapnya kami sediakan nanti link untuk manual booknya. Jadi mungkin lebih mudah ya untuk mempelajari dari dua opsi login ini. Lalu kemudian nanti sampai dengan rekan-rekan masuk menggunakan email yang dimaksud gitu ya, dan kemudian memperoleh kode OTP di masing-masing emailnya seperti itu. Nah, kira-kira gimana Mas Agung untuk dapat OTP ini gitu ya? OTP ini tidak masuk nih lama sekali. Nah, silakan dicek dulu nih gitu kan. Yang pertama adalah di kotak masuk, lalu kemudian periksa juga nih folder spam dan junk di email masing-masing seperti itu. Nah, kalau belum bisa diterima juga, silakan kirim ulang untuk mendapatkan OTP yang baru. Lanjut, Kak. Oke, setelah masuk ke dalam apa namanya melalui halaman login tersebut gitu ya dengan menggunakan OTP yang sudah oke gitu sudah terverifikasi, teman-teman di aplikasi POP ini akan diarahkan ke dalam halaman seperti ini gitu ya. Nah, di dalamnya ini karena ini kosong, tapi mungkin habis ini nanti saya akan role playkan supaya lebih mudah ya tergambar. Lalu nanti klik di tambah produksi untuk melanjutkan eh, kegiatan atau membuat work order baru, kurang lebih seperti itu. Nah, izin saya mungkin langsung aja ya masuk ke role play dalam pembuatan atau masuk ke dalam aplikasi POP ini mungkin ya. Izin saya share screen dulu. Ya, oke. Apa sudah muncul? Oke ya, sudah muncul ya. Siap. Sebentar. Ya, oke. Nah, rekan-rekan sekalian, ini tadi setelah masuk ke dalam aplikasi itu ya, login lalu menggunakan OTP yang sudah terverifikasi, ini adalah halaman pertamanya gitu ya, halaman utama dalam POP ini. Nah, informasinya ada apa aja Mas Agung? Nah, informasinya ada card yang ada di bawah ini gitu kan. Nah, ini adalah history dari yang sudah dibuat. Nah, ini kami contohkan saja gitu ya. Untuk WO atau work order ya, kita sebutnya work order. Ini kalau misal masih abu-abu warnanya, ini belum ada tugas atau belum ada tindak lanjut yang dilakukan di dalam work order tersebut. Nah, kalau sudah hijau, ini artinya sudah selesai. Jadi checklist-checklist yang ada di sini itu sifatnya setiap kegiatan atau proses dalam operasional memasaknya itu gitu ya. Ini dilakukan seperti itu hingga sampai pencucian ompreng. Itu rekan-rekan. Jadi di sini nanti ada informasinya apabila belum selesai mungkin baru sampai distribusi gitu ya. Nanti bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya gitu ya atau masih
menggantung nih di proses lainnya gitu ya, ambil omprang belum selesai dan sebagainya. Nah, ini harapannya nanti diselesaikan. Seperti itu aja di halaman pertama gitu ya. Oke, lanjut kita bagaimana caranya menambahkan work order ini gitu ya. Yang pertama adalah kita klik tombol tambah produksi. Nah, di sini tambah produksi, lalu kemudian nanti masuk ke dalam halaman ini, rekan-rekan sekalian gitu ya. Nah, ini agak cukup banyak gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini karena awal kita akan membuatkan work order. Seperti itu. Yang pertama adalah kita mengisikan tanggal menerima MBG. Nah, ini perlu di notes juga ya rekan-rekan, ini bukan tanggal pembuatan work ordernya, tapi tanggal menerima MBG-nya. Artinya ketika kita membuatnya hari ini gitu ya, biasanya kan mengirimnya besok. Nah, tanggalnya ini diisikan besok gitu kan. Nah, mungkin ini kita tanggalnya untuk pengiriman besok, misal ya, tanggal 17 atau tanggal hari ini aja deh. Misal kita, pengirimannya hari ini kita bikinnya kemarin, misal seperti itu gitu ya. Lalu kemudian apa namanya? Ini ada informasi terkait rentang pembuatannya. Jadi harapannya rekan-rekan bisa membuatkan rentang pembuatan sesuai dengan tanggal ini gitu. Nah, misal kita akan buat minggu lalu gitu ya, tidak akan bisa rekan-rekan karena di sini ada informasi rentang dari tanggalnya gitu. Dan harapannya ini mungkin pertanyaan juga sih dari rekan-rekan sekalian gitu ya. Kapan mulainya? Nah, kapan mulainya untuk melakukan aplikasi ini bisa dilakukan mulai hari ini gitu ya. Dilakukan hari ini untuk melakukan proses pengiriman besok, misal seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada kolom batch ke. Nah, batch ke ini artinya kita bisa mengisikan ketika kepala SPPG atau SPPG tersebut memiliki lebih dari satu batch dalam proses memasaknya gitu ya. Misal kalau yang apa namanya ada batch pagi, malam sama pagi gitu ya misal ya. Nah, ini nanti kita isikan dua batch gitu. Jadi artinya dalam proses masak itu diisikan dalam kedua batch gitu. Nah, ini saya contohkan satu saja untuk batchnya. Lalu kemudian nama menu. Nah, nama menu ini silakan teman-teman atau rekan-rekan kepala aslab gitu ya, mengisikan nama menu sesuai dengan menu pada hari itu gitu ya. Ini kami sediakan untuk pengisiannya free text, jadi masih belum kita belum mengacu dari menu-menu manapun gitu ya. Namun kami berikan kesempatan rekan-rekan aslab untuk mengisikan sesuai dengan menu yang dibuat pada hari itu gitu. Nah, mungkin ini nasi ayam bakar rica gitu ya, sayur kangkung. Misal seperti itu ya, rekan-rekan ini contoh aja gitu. Nah, di sini mungkin komposisi menu eh, beras, ayam, gitu ya. Kita coba, ini contoh aja ya rekan-rekan, jadi bebas nanti mengisinya seperti apa, bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian, seperti itu. Nah, kangkung, lalu kemudian kita tambahkan buahnya, misal jeruk gitu ya. Nah, ini formatnya bisa dilakukan oleh rekan-rekan pengisiannya bebas seperti apapun gitu ya, ini untuk diisikan. Lalu kemudian selanjutnya adalah masuk ke dalam kolom untuk kategori porsi. Nah, kategori porsi ini kita bagi menjadi beberapa gitu ya, disesuaikan dengan kategori yang ada seperti itu ya. Nah, nanti rekan-rekan sekalian aslab bisa memilih dengan menu-menu atau porsi yang sedang dibuat pada saat itu gitu ya. Saat ini mungkin saya buatnya porsi kecil gitu ya, biar lebih mudah gitu kan. Ini sebagai contoh aja. Lalu kemudian lanjut kita mengisikan total porsi. Nah, total porsi ini kita isikan misal 350 seperti itu ya. 350 porsi kecil misal. Lalu kemudian kita isikan juga ini ada informasi terkait dengan detail gizi ya rekan-rekan ya. Jadi energi ini misal kita isikan 128 kilokalori gitu ya. Lalu kemudian di sini ada kita isikan protein berapa gram? Protein 25 gram gitu. Selanjutnya nanti lemaknya berapa? Lemaknya isikan
ini agak tinggi gitu ya. Misal kita isikan 7,5 gram gitu. Lalu kemudian karbohidratnya berapa? Kita isikan misal sekitar 35. Lalu seratnya ya anggap aja seratnya adalah 4,3 seperti itu. Nah, fungsi dari misal rekan-rekan sekalian ini mengisikan dalam satuan desimal gitu ya. Ini tidak kami saat ini belum ada validasi mengisikannya menggunakan koma atau titik gitu ya. Bebas saja menggunakan titik atau koma bisa nanti ditambahkan seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada button untuk tambah kategori porsi. Nah, sama halnya dengan yang di atas, apabila rekan-rekan dari ASLAB ini di masing-masing SPPG ini memiliki porsinya lebih dari satu gitu ya. Misal tadi ada porsi untuk SD, kan porsinya kecil tuh gitu kan. Lalu kemudian ada porsi besar. Nah, ini dibuatkan saja seperti itu gitu ya. Jadi porsi besarnya dibuatkan berapa, isinya berapa, seperti itu. Lalu kemudian nanti di sini jumlahnya akan ada totalnya, rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Nah, ini sebagai contoh aja, supaya cepat gitu ya, kita bikin satu batch dan kategori porsinya hanya satu gitu ya. Oke, ini kami hapus. Lalu selanjutnya dengan total 350 porsi, kita buatkan work order saat ini gitu ya. Ini sudah sesuai totalnya 350 porsi, lalu kita klik simpan. Seperti itu. Oh, oke. Sebentar, saya coba lagi. Ya, oke. Ini kami coba bikin lagi ya, rekan-rekan sekalian. Batch 1, ini nasi, ayam, rica kangkung gitu ya. Lalu kemudian komposisinya ya oke, ayam terus kangkung ditambahin jeruk misal gitu ya. Kalau kemudian ini porsi kecil ini anggap 200 gitu ya. Lalu kemudian ini 125 proteinnya nanti berapa? 25 boleh deh, 25 gitu ya. Lalu kemudian ini ada 6,6, ini kita isi 28 mungkin. Nah, oke, 3,5 gitu ya. Oke, total 200 porsi sudah sesuai, kita coba klik untuk simpan. Nah, di sini nanti akan ada notifikasi sebelah kanan, work order berhasil disimpan. Artinya apa? Artinya yang sudah diisikan tadi oleh Aslab terkait dengan work order pada hari itu gitu ya, sudah dibuatkan. Lalu kemudian akan diarahkan ke arah halaman depan gitu ya. Nah, ini muncul nih, tadi yang saya buat gitu ya sebagai contoh, nasi ayam merica kangkung. Nah, di sini sudah dan statusnya menunggu. Warnanya masih abu-abu semua. Oke, ini sudah muncul, artinya work order sudah berhasil kita buat. Selanjutnya itu kita klik card-nya gitu ya, klik untuk apa namanya kotak yang ada di work order kita maksud gitu, diklik, lalu kemudian akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, sebelumnya mungkin kita ada koreksi gitu ya. Misal nih ada koreksi dari work order yang sudah dibuat. Ini masih kami sediakan fiturnya untuk fitur edit. Fitur edit ada, lalu kemudian cancel nih tidak jadi. Kami juga menyediakan untuk hapus work order ini gitu ya. Nah, fitur edit ini dimunculkan sebelum ada persiapan memasak rekan-rekan sekalian. Jadi ketika rekan-rekan itu sudah klik memulai masak, ini nanti akan muncul notifikasi gitu ya. Mungkin kita baca dulu, ini informasi selanjutnya, informasi penugasan, ini sudah sesuai gitu ya. Nama menunya apa, tadi sesuai yang kita buat, deskripsinya, porsinya 200 gitu ya. Lalu kemudian ini ada informasi gizinya, tuh. Lalu kemudian, nah aksi pencatatan ini nanti akan step by step sesuai dengan langkahnya. Nah, sebagai informasi aja, mungkin rekan-rekan kemarin juga ada informasi ya, bagaimana apabila masih uh, kondisinya masih beririsan gitu ya. Artinya ketika masih persiapan memasak,
ternyata udah emang udah ada melakukan pemasakan gitu ya misal. Nah, ini dikondisikan dulu rekan-rekan sekalian. Jadi untuk saat ini proses pengisian ini gitu ya eh, dikondisikan dulu saja gitu. Jadi diisikan sesuai dengan cut off yang ada di Juknis, misal seperti itu. Jadi jangan bingung gitu ya, maksudnya dilakukan pengisiannya dulu gitu. Nanti kemarin informasinya akan ada improvement dari aplikasi ini terkait dengan kondisi-kondisi lapangan yang ada seperti itu. Jadi jangan khawatir, nanti insya Allah akan apa namanya ditambahkan fitur tersebut. Namun demikian kami coba untuk sampaikan dulu ini terkait dengan yang langkah by langkah gitu ya. Jadi lebih mudah untuk dipahami, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut untuk persiapan memasak ini, rekan-rekan nanti harap mengisikan untuk pilih tanggal dan waktunya, gitu ya. Jadi saat ini tadi untuk persiapan memulai masaknya gitu ya, tanggal 15, jamnya mungkin kita cepetin aja, kita anggap waktunya proses persiapan mungkin ya, ini kurang lebih jam 4 sore misal seperti itu. Nah, kita isikan jam 16 gitu ya, ini sudah persiapan memasak. Oke, lalu akan muncul notif seperti ini rekan-rekan. Nah, ini adalah mengingatkan kembali ketika data-data sudah diisi dengan baik dan benar atau belum gitu ya. Jadi memastikan saja isiannya sudah benar atau belum. Bila sudah sesuai, ini langsung lanjutkan klik ya mulai sekarang gitu. Nah, di sini persiapan dimulai gitu ya. Nah, persiapan dimulai lalu kemudian di sini statusnya persiapan masak berlangsung. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ketika selesai memasak gitu ya. Sorry. Ketika setelah selesai persiapan memasak, rekan-rekan harap menuliskan atau mencatatkan waktu penyelesaian persiapan masaknya. Misalnya seperti itu. Jadi, anggap untuk memasaknya tanggal 15 ini selesai. Selesainya itu pukul misal oke, misal jam 22 gitu ya. 22 selesai persiapan masak, lalu kemudian kita klik untuk selesai persiapan memasak gitu kan. Oke, akan ada notifikasi untuk persiapan selesai masak. Seperti itu. Lanjut, kemudian setelah selesai masak, kita lanjutkan ke proses memasak. Nah, proses memasak ini bisa di apa namanya? Bisa di asumsikan bahwa ketika menyalakan kompor dan memasak keseluruhan gitu ya, keseluruhan untuk menu pada hari itu gitu. Nah, di sini misal kita catatkan karena sudah apa namanya? Sudah berganti hari misal ya, karena dini hari gitu kan kita masak gitu, misal di sini waktunya kita set sekitar pukul eh ya mungkin sekitar pukul 1 gitu ya, misal aja sih ini. Gitu kan. Misal pukul 1 kita mulai masak, kita langsung klik mulai memasak gitu ya. Lalu statusnya memasak dimulai gitu kan. Kemudian nanti di aplikasinya ini juga ada notif untuk penyelesaian masaknya gitu. Nah, karena prosesnya ini saya buatkan untuk satu batch gitu ya, tercatatnya nanti proses memasak selesai di batch 1 gitu ya, di satu batch juga gitu kan. Nah, ini apa namanya? Selesai memasak gitu ya, kita anggap aja itu selesai memasak pukul 5 pagi gitu misal. Oke, jam 5 pagi, jam 5.24 ya, setengah 6 kurang. Lalu kita klik untuk selesai memasak. Nah, di sini notif muncul, memasak selesai gitu ya. Lalu kemudian kita cek lagi, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah step pemorsian. Ini sama halnya tadi kita isikan pemorsiannya kira-kira jam berapa? Kira-kira jam 5 misalnya ya, atau jam 6 mungkin ya. Jam 6 kita isikan
ini bebas aja sih sebenarnya sih. Jadi supaya ada pembeda aja. Oke. Lalu kemudian di sini klik untuk mulai pemorsian gitu ya. Mulai pemorsian. Oke, mulai pemorsian. Nah, mulai pemorsian ini ada informasi lagi nih terkait dengan porsinya, gitu kan. Nah, kebetulan tadi di awal kita membuatkan satu porsi, maksudnya satu jenis kategori porsi gitu ya. Di sini akan muncul hanya satu. Apabila dua, nanti di sini akan muncul dua untuk memastikan jumlah porsi aktual yang sedang disiapkan oleh rekan-rekan SPPG gitu ya. Nah, di sini mungkin karena tadi rencana porsinya adalah 200, kita isikan juga 200 porsinya karena sama gitu ya. Bagaimana jika kurang atau lebih? Kita isi 250. Nah, munculnya apa? Tetap tidak ada informasi apapun gitu dari apabila kita melebihi dari porsi yang sudah ditentukan. Nah, apabila kurang dari porsi, nah sini juga masih ada. Maksudnya tidak akan ada validasi apapun terkait dengan jumlah porsi yang diisikan di dalam sini gitu ya. Ini hanya informasi saja dan memastikan bahwa jumlah porsi yang dibuat pada hari itu diisikan pada kolom ini. Begitu rekan-rekan sekalian. Oke, selanjutnya nanti di sini kita isikan tanggalnya 16 gitu ya. Lalu kemudian jamnya selesai pemorsian misal kita asumsikan jam 7. Jam 7 menitnya ya oke lah jam 7.16 gitu ya. Selesai pemorsian, kita klik untuk selesai pemorsian. Nah, di sini akan muncul notif pemorsian selesai. Itu oke. Nah, setelah pemorsian selesai kita lanjut ke pengiriman. Nah, pengiriman ini rekan-rekan sekalian ini nanti dibuat dengan berkoordinasi dengan driver ya, rekan-rekan driver maupun kurir yang ada di masing-masing SPPG rekan-rekan sekalian gitu ya. Nah, saat ini kami tidak akan mencatat banyak variabel gitu ya, banyak banyak catatan yang harus dilengkapi dan tidak juga rekan-rekan driver harus mengisi. Jadi ini semuanya isian ini di-handle oleh Aslab seperti itu rekan-rekan. Jadi mungkin untuk pengisiannya ini mungkin biar cepat aja ya kita tambahkan pengiriman. Nah, pengiriman ini nanti akan ada eh, apa namanya untuk kode batch dan menu informasinya. Nah, ini dilakukan apabila nanti rekan-rekan sekalian sudah banyak menambahkan WO gitu ya, sudah menambahkan banyak batch maupun menunya. Nah, bisa menggunakan fitur filter ini gitu ya, tinggal dicari. Nah, tapi kalau masih sedikit, nah ini kebetulan kan tadi saya baru 4 ya, 4 WO ya. Ini akan lebih mudah gitu untuk mencarinya. Nah, ini bisa dipilihkan untuk pengiriman pada hari itu gitu ya. Tadi contohnya kan nasi ayam merica kangkung, ini saya pilih, lalu kemudian info pengiriman ya. Ini nanti diklik oleh rekan-rekan sekalian gitu ya, memastikan bahwa tanggalnya hari ini, terus WO-nya, lalu kemudian batch-nya batch keberapa, jumlah porsi dan sebagainya. Ini kalau sudah selesai gitu ya, sudah confirm, ini bisa di collapse juga, bisa ditutup seperti itu. Ini hanya informasi saja rekan-rekan. Gitu ya. Lalu kemudian untuk detail penugasan di sini diisi tadi sebelumnya karena sudah confirm ya. Jadi ini akan otomatis mengikuti dari tanggal WO yang dibuat. Nah, ini tidak dapat dirubah nih rekan-rekan nih. Gitu kan? Tidak bisa diisi, tidak ada pilihan gitu ya. Lalu rekan-rekan hanya mengisikan lokasi tujuan PM. Nah, lokasi tujuan ini bisa diisikan beberapa ya rekan-rekan. Jadi nggak harus cuma satu sekolah gitu. Jadi diisikan saja. Misal SD Kalimati 2 gitu ya. Lalu kemudian ada lagi SMP Al Hidayat misal kayak gitu. Nah, ini bisa ditambahkan, bebas rekan-rekan sekalian. Bisa mengisikan pada saat lokasi tujuan ini akan dilakukan pengiriman makanan bergizi gratisnya seperti itu gitu ya. Lalu kemudian di sini ada kolom untuk urutan ritase. Nah, ritase ini
definisinya adalah sekali jalan mobil tersebut gitu ya. Adapun misal sekali jalan mobil tersebut mengirimkan lebih dari satu sekolah gitu ya, ini masih terhitung dalam satu ritase seperti itu. Nah, misalnya ini contoh ya, saya mengisikan SD Kalimati 2, SMP Al Hidayat, apa namanya, lalu kemudian SMA Tunjungan 1 misal gitu ya. Nah, ini kan ada 3 sekolah ya dalam pengirimannya gitu ya. Ini kita hitung sebagai satu ritase seperti itu. Nah, batas waktu ini wajib diisi juga, batas waktu pengiriman itu maksimal jam berapa? Misal kita isikan itu maksimal jam 9 gitu ya, jam 9 pagi karena tadi sudah mulai pengiriman gitu kan, jam 9 pagi. Total porsinya berapa? Nah, ini dikonfirmasi lagi, jumlah porsinya adalah berapa? Kebetulan di sini adalah 200 porsi kita isikan gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya ada informasi terkait driver dan kendaraan. Nah, driver ini kita isikan sesuai dengan namanya gitu ya. Tidak perlu lengkap sesuai NIK dan KTP gitu ya. Um, Istilahnya sebagai nama atau informasi untuk kurir pada saat itu gitu. Misal di sini kita tuliskan Agung saja juga nggak masalah gitu kan. Lalu kemudian selanjutnya plat nomor kendaraan ini diisi juga sesuai dengan kendaraan atau armada yang dimiliki gitu ya. Free text juga sifatnya, jadi bisa diisi aja sesuai dengan apa plat nomor yang ada gitu ya. Nah, ini tidak menggunakan separator apapun gitu untuk penulisannya gitu kan. Lalu kemudian tidak ada validasi apapun dalam plat nomor kendaraan ini. Lalu selanjutnya catatan pengiriman ini boleh ditambahkan, boleh juga tidak karena sifatnya adalah opsional. Seperti itu rekan-rekan. Lalu kemudian setelah sudah diisikan semua gitu ya. Nah, ini ada submit penugasan pengiriman. Oke, selanjutnya akan ada notifikasi juga penugasan pengiriman berhasil disimpan. Nah, rekan-rekan sekalian, ini nanti akan memperoleh atau akan masuk ke halaman riwayat pengiriman juga gitu ya. Nah, riwayat pengiriman ini kebetulan sudah saya contohkan sebelumnya gitu ya. Jadi masuk riwayat ini di tanggal 15 Juli kemarin sudah ada pengiriman, 14 Juli kemarin sudah ada pengiriman gitu ya. Nah, ini nanti akan muncul riwayatnya seperti itu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ketika warna ini, informasi yang ada di tengah ini, itu sudah hijau artinya sudah selesai gitu ya. Sudah sampai diterima, seperti itu. Nah, kalau belum, ini masih ditugaskan. Seperti itu. Nah, untuk apa namanya, lebih detail lagi, penugasannya kita klik. Oke, ini nanti informasinya seperti itu ya. Informasi dari pengiriman gitu kan. Oke, kita cek lagi plat nomor sudah benar, jamnya oke. Waktu keberangkatan jam berapa? Ini bisa di-setting gitu rekan-rekan sekalian. Misal tadi kita berangkat jam 8 pagi gitu ya. Contohnya gitu, contoh aja. Opsional. Nah, lalu kemudian kita klik kurir berangkat saat kurir sudah keluar dari SPPG gitu ya. Nah, kurir sudah berangkat seperti itu. Nah, ini dicatatkan di sini pukul 9 batas waktunya, kita berangkat jam 8 tadi ya. Lalu kemudian setelah konfirmasi ya, biasanya kan rekan-rekan sekalian by WA ya, kalau saat ini yang kami pahami di SPPG itu komunikasinya antara Aslap maupun kepala SPPG dengan kurir itu ada laporan by WA gitu ya, secara internal di masing-masing SPPG gitu. Nah, nanti ketika sudah diterima, di sini nanti diketik untuk diterimanya jam berapa gitu kan. Misal jam 8.33 misal di sini ya contohnya ya. Lalu di sini nanti tinggal klik untuk konfirmasi diterima di tujuan seperti itu. Nah, di sini distribusi diterima di tujuan. Oke, informasinya sudah masuk, lalu kemudian sudah diterima nih gitu kan. Lalu kemudian sudah dimakan misalnya. Lalu kemudian sudah dapat informasi lagi dari sekolah, silakan diambil omprengnya. Oke, siap. Nah, dilanjutkan untuk pengambilan ompreng. Seperti itu.
Nah, pengambilan ompreng ini diisikan saja untuk jumlah ompreng, misal kita samakan ya, jumlahnya 200, kurirnya siapa yang ngambil? Kalau cuma satu, kita isikan yang sama. Apabila ada kurir banyak gitu ya, misal punya cadangan kurir 3, seperti itu, atau 2 gitu ya, bisa diisikan sesuai dengan kondisi yang ada, seperti itu. Nah, ini plat nomornya juga sama, lalu dijadwalkan nih waktu pengambilan gitu ya. Tanggal 16 kita pengambilannya misal jam 13 misalnya, kita pengambilan jam 13.34. Nah, ini catatan sifatnya opsional. Nah, pengambilan ini nanti sama halnya dengan keberangkatan tadi, rekan-rekan. Jadi ketika kurir berangkat, kita akan apa namanya, tombol kurir berangkat ditekan seperti itu. Oke, kurir pengambilan berangkat, gitu ya. Kurir apa namanya, kurir untuk mengambil ompreng berangkat. Nah, di sini ada statusnya dalam eh, perjalanan, seperti itu. Nah, ini informasinya. Lalu kemudian ketika sudah diambil gitu ya, sudah diambil, lalu kemudian apa namanya, waktu pengambilan sudah disetting. Nah, sudah kembali nih ke SPPG. Silakan diklik untuk ompreng sudah kembali. Seperti itu. Ya, oke. Ini ompreng sudah kembali, kondisinya sudah ada di SPPG seperti itu ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah pencucian ompreng. Nah, pencucian ompreng ini juga dicatatkan jumlahnya, misal 200 gitu ya. Lalu kemudian waktu mencucinya ini misal kita isikan jam 3 sore gitu ya, 15.36. Oke, lalu kemudian apa, catatannya opsional. Nah, di sini kita klik mulai mencuci, gitu ya, mulai pencucian. Oke, nah kita masuk ke dalam pencucian dimulai, gitu ya, status pencucian dimulai. Nah, ini hanya mengisikan saja. Jadi konfirmasi jumlah ompreng, bla 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 bla, lalu kemudian waktunya, lalu selesai mencucinya kapan kira-kira gitu ya. Mungkin kita asumsikan di sini bahwa pencucian selesai di pukul 17 gitu ya, jam 5 sore, setengah 6 kurang gitu, setengah 6 lebih gitu ya. Lalu kemudian di sini klik untuk pencucian selesai. Oke, nah di sini pencucian sudah selesai statusnya dan sudah pencatatan sudah selesai gitu ya. Pencatatan di dalam modul POP ini dinyatakan sudah selesai. Nah, untuk konfirmasi selanjutnya gitu ya, maksudnya rekan-rekan aslab ini bisa melakukan apa namanya pengecekan ulang gitu ya terhadap langkah-langkah yang sudah ada. Nah, kami juga menyediakan di sini button yang ada di bawah. Ini sebenarnya sifatnya adalah shortcut ya, rekan-rekan. Jadi ketika tadi kalau step by step kan kita mengikuti gitu ya. Tapi kalau misal sudah banyak gitu dan belum tahu kondisinya, oh yang ini udah sampai mana, ini udah sampai mana. Nah, kita sediakan di sini di bawah itu ada shortcut untuk distribusi. Ini untuk pengiriman gitu ya, untuk tugas pengiriman. Lalu kemudian di bawah itu juga ada pencucian. Nah, ini untuk tugas pencucian. Nah, mungkin rekan-rekan nanti bisa melakukan pengecekan ulang apabila nanti ada pencatatan yang belum apa namanya, belum terselesaikan gitu ya tugasnya seperti itu. Lalu kemudian di sini ada button untuk profile, ini untuk pengecekan dari profilnya aja gitu ya. Lalu kemudian ada informasi terkait dengan bantuan dan eskalasinya. Itu rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, untuk role play ini sudah saya cukupkan sekian gitu ya. Lalu mungkin kita akan melanjutkan terkait dengan supaya sekalian aja gitu ya. Kita sampaikan terkait dengan apa namanya, download template yang tadi saya informasikan gitu ya. Jadi ada download untuk template Excel dari penerima manfaat rekan-rekan. Jadi ini lebih kepada kepala SPPG ya, mohon bantuannya gitu ya untuk melakukan proses apa namanya, pengisian form dari penerima manfaat tersebut gitu. Nah, alhamdulillah saat ini sudah apa namanya, rekan-rekan banyak feedback gitu ya untuk pengisiannya dan sebagainya. Nah, nanti ini mungkin kami informasikan
lebih ini lagi gitu ya, lebih apa namanya, lebih banyak lagi terkait dengan template tersebut gitu. Oke, lanjut Kak. Oke, sebentar ya. Jadi gini rekan-rekan sekalian, karena ini nanti kepala SPPG gitu ya, untuk dapat apa namanya template tersebut gitu ya. Ini harapannya nanti rekan-rekan kepala SPPG dapat menggunakan template ini untuk mengisikan daftar BNBA dari masing-masing sekolahnya seperti itu. Nah, harapannya ketika nanti rekan-rekan sudah download, ini diisikan di masing-masing kepala SPPG. Jadi saat ini memang kami mohon bantuannya kepada kepala SPPG untuk mencoba menginventarisir dari masing-masing BNBA atau data di masing-masing sekolahnya seperti itu. Mungkin ada beberapa rekan-rekan kepala SPPG yang sudah memiliki sebelumnya gitu ya, daftar dari BNBA sekolah ini gitu ya, daftar dari siswa masing-masing siswa di sekolah. Nah, itu tinggal dimasukkan ke dalam template ini saja seperti itu, dan ada beberapa yang perlu disesuaikan sesuai dengan template ini seperti itu. Nah, caranya gimana? Saya ulangi lagi rekan-rekan, mungkin ini juga sifatnya refreshment gitu ya. Mungkin beberapa yang kami ketahui gitu ya, sudah banyak rekan-rekan SPPG yang download dan sudah banyak yang mengisikan juga, berkoordinasi dengan masing-masing sekolahnya seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah rekan-rekan kepala SPPG masuk ke dalam aplikasi manajemen penerima manfaat. Nah, aplikasinya adalah URL-nya nanti mungkin bisa lebih lengkap lagi ya, masuk ke manual booknya yang sudah kami sediakan di link, biasanya di multi link itu sudah ada manual booknya untuk rekan-rekan sekalian dipelajari kembali gitu ya. Lalu kemudian nanti setelah masuk ke dalam SIPGN, manajemen penerima manfaat gitu, selaku kepala SPPG, ya, memastikan lagi bahwa ini akunnya menggunakan akun kepala SPPG. Seperti itu ya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi untuk saat ini PLOK, PLOG, ASLAP gitu belum bisa mengakses akun ini. Seperti itu. Ini diperuntukkan untuk kepala SPPG. Seperti itu. Lalu kemudian setelah nanti masuk ke dalam MPM, kita sebut MPM ya, manajemen penerima manfaat ini sebagai MPM gitu, ada shortcut atau link yang ada di sebelah kiri. Nah, di tengah itu yang bertanda kotak merah itu ada eh, apa namanya, link untuk penerima manfaat ya. Kemudian ada juga jalan pintas fitur yang ada di beranda seperti itu. Nah, ini kita sediakan supaya nanti lebih mempermudah rekan-rekan untuk pengoperasionalannya seperti itu. Lanjut Kak. Oke. Ini agak kepotong, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa buka di masing-masing manual booknya ya. Pada intinya nanti kami menginformasikan saja bahwa nanti di sini rekan-rekan dapat melihat list dari daftar penerima manfaatnya gitu ya. Nah, untuk kali ini kami belum berfokus kepada list daftar penerima manfaat karena saat ini daftar sekolah ini pun juga masih dalam proses pemadanan data rekan-rekan. Jadi mungkin saat ini kondisinya adalah rekan-rekan ada yang kurang nama sekolahnya, misal seperti itu, karena apa namanya, ini proses pemadanan datanya setiap hari dan setiap waktu masih berjalan terus gitu ya, karena hitungannya lebih dari ratusan ribu seperti itu. Nah, saat ini mungkin dari SPPG itu memiliki kondisi yang pertama kekurangan nama sekolahnya, misal seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan pengecekan secara berkala. Nanti karena tadi saya sudah informasikan gitu ya, bahwa sedang berlangsung pemadanan data, nanti akan masuk nama sekolahnya yang kurang. Nah, apabila ada nama sekolah yang belum ada sama sekali, nah ini juga sama. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait dengan kelompok penerima manfaat atau sekolahnya yang akan masuk ke dalam masing-masing kepala SPPG. Jadi jangan khawatir dan jangan worry gitu ya. Kok saya kosong ini, padahal udah diisi di SMO misalnya seperti itu. Nah, ini kami sedang proses terus gitu ya untuk pemadanan datanya ini sehingga nanti masuk ke dalam masing-masing kepala
masing-masing di aplikasi penerima manfaatnya ini. Nah, namun demikian rekan-rekan sebagai informasi aja, jadi ketika rekan-rekan sekalian ini belum ada gitu ya, atau masih satu atau dua ini kelompok penerima manfaatnya, ini masih tetap bisa download apa namanya template-nya gitu ya. Jadi bisa melengkapi dulu secara paralel untuk apa namanya pengisian dari template tersebut. Nah, ketika nanti sudah masuk di penerima manfaat gitu ya, nanti ada muncul di sebelah kanan atas itu fitur untuk apa namanya unduh template gitu ya, untuk unduh template yang ada di apa namanya di tombol tersebut gitu. Nanti tinggal klik untuk apa unduh template tersebut, lalu nanti akan muncul nih apa namanya informasi terkait dengan template dari Excel-nya seperti itu. Lanjut Kak. Oke. Nah, ini contohnya gitu ya. Untuk Excel yang ada di tadi yang sudah di apa namanya sudah di-download rekan-rekan sekalian, nanti minta tolong untuk template Excel tersebut diisikan sesuai dengan kolomnya seperti itu. Nah, ini mungkin saya secara detail tidak menyebutkan informasinya gitu ya, karena nanti di petunjuk juga sudah ada. Nanti silakan diisikan dengan satu catatan rekan-rekan. Nah, ini informasi ini kami apa berikan aturan baku ya rekan-rekan ya. Yang pertama adalah ketika format wajib baku ini tidak boleh merubah kolom apapun gitu ya. Jadi ketika rekan-rekan kepala SPPG sudah download, langsung digunakan downloadan apa namanya aplikasi apa sorry template Excel tersebut gitu ya. Tidak boleh untuk mengubah, menambah atau mengurangi atau menggeser saja struktur kolom. Karena apa? Karena nanti itu di sistem akan tertolak rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Jadi harapannya kepala SPPG ini nanti ketika mengisi itu diisikan saja sesuai dengan kolomnya. Seperti itu ya. Ketika nanti ada drop down, tinggal dipilih saja drop down-nya dan bisa di-copy. Misal gitu ya, ketika sama pilihannya bisa di-copy ke bawah gitu kan. Nah, lalu kemudian ini dilarang melakukan copy paste ke file Excel pribadi. Seperti itu. Jadi apa namanya? Misal biar lebih mudah gitu ya. Jadi bikin Excel baru lalu di apa namanya kolomnya gitu ya. Itu di copy saja masuk ke dalam itu. Itu kami tidak sarankan gitu ya atau melarang untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Nah, jadi tidak menyalin apa namanya copy paste template tersebut ke dokumen Excel yang baru bisa sendiri gitu ya. Nah, ini tidak karena itu template-nya sudah memiliki rumus sama validasi sistem tersendiri rekan-rekan sekalian. Jadi ketika nanti kami sudah informasikan atau sosialisasikan terkait dengan upload datanya itu atau import datanya gitu ya, sudah muncul fiturnya. Nah, rekan-rekan nanti akan ada kesulitan ketika file tersebut dipindah atau di copy paste ke dalam file Excel lainnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada penting lagi nih. Nah, wajib diisi secara online gitu ya. Mungkin untuk saat ini rekan-rekan karena lebih mudah gitu ya, lebih mudah dan pengisiannya bisa di mana saja. Nah, ini ada inisiatif untuk melakukan apa namanya? Melakukan buka file Excel di Google Sheet gitu ya untuk lebih mudah diakses di mana saja. Nah, ini tidak kami sarankan atau dilarang untuk menggunakan Google Sheet. Karena apa? Karena dalam Google Sheet tersebut itu nanti bisa saja akan formulasinya juga akan berubah gitu ya, rumus dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kami tidak sarankan. Lalu kemudian kami juga tidak menyarankan untuk apa namanya mengunggah melalui Google Drive gitu ya, atau mengisinya melalui Google Sheet. Nah, ini nanti validasi di masing-masing datanya itu nanti akan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu rekan-rekan. Yang terakhir, ya, yang terakhir adalah aturan mutlak satu file Excel adalah satu KPM. Satu KPM maksudnya apa? Satu sekolah, rekan-rekan. Jadi harapannya nanti rekan-rekan ketika
sudah mendownload lalu mengisi file tersebut. Nah, ini satu file Excel adalah satu sekolah. Seperti itu rekan-rekan. Jadi khusus nanti datanya ini harapannya tidak untuk digabungkan. Misal, oh mudah nih untuk karena kelompok bermain misal gitu ya, karena jumlahnya sedikit. Nah ini dijadikan satu itu tidak boleh rekan-rekan sekalian. Jadi harapannya walaupun jumlahnya sedikit gitu ya, tetap dibuat satu file Excel adalah satu kelompok penerima manfaat atau dalam hal ini satu sekolah ya. Untuk saat ini kan kita masih berfokus untuk sekolah dulu. Seperti itu. Lanjut Kak, sudah cukup ya? Oke, baik. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi harapannya dengan adanya role play ini menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian gitu ya. Beberapa informasi masuk ke dalam ke kami gitu ya terkait dengan cara untuk menggunakan POP itu sendiri, lalu kemudian cara untuk download dari template Excel itu gitu ya. Lalu selanjutnya pertanyaannya Mas Agung, kemana itu setelah kita isikan dan download? Saat ini kita simpan saja rekan-rekan sekalian, karena nanti akan kami sosialisasikan selanjutnya gitu ya untuk fitur atau tambahan informasi terkait dengan import datanya. Bagaimana cara memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi MPM. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Jadi mohon bersabar dan kami paham gitu ya kesibukan rekan-rekan sekalian kepala SPPG dalam selain dari operasional MBG-nya sendiri, operasional SPPG-nya itu, kami juga mohon bantuan sekali gitu ya untuk dapat berkolaborasi dalam pengisian atau pengginian data dari MPM ini. Kurang lebih seperti itu informasi dari saya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Amel. Baik, terima kasih Mas Agung untuk pemaparan sekaligus demo mulai dari pendaftaran akun pada SIPHR, cara penggunaan aplikasi POP hingga mengunduh template dan pengisian data BNB-APM pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan terakhir terkait mekanisme pelaporan yang akan disampaikan oleh Mas Syarif dari Pusdatin BGN. Kepada Mas Syarif kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Amel atas waktunya. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ditampilkan slide-nya, mohon maaf Mbak Amel. Baik, rekan-rekan, ini adalah alur pelaporan helpdesk dan melalui call center. Ya, boleh di next untuk pertama terkait aplikasi POP ini bisa juga informasinya dilihat melalui WhatsApp. Rekan-rekan semua bisa mengetik halo BGN atau halo saja boleh, kemudian dikirimkan ke 081111008008. Setelah menerima pesan utama, yaitu menu utama dari bot kita, rekan-rekan semuanya bisa memilih bantuan teknis BGN. Nah, pada bantuan teknis BGN ini nanti akan ada submenu lagi yang bisa rekan-rekan pilih. Dan jangan lupa untuk memilih yang manajemen proses memasak atau POP di situ. Nah, setelah menu tersebut diklik, akan ada menu-menu ya informasi-informasi yang bisa didapatkan dari menu POP tersebut. Nah, setelah informasi itu didapatkan dan seandainya informasi yang diberikan oleh FAQ kami yang melalui bot belum menjawab, maka rekan-rekan bisa klik belum sehingga akan terhubung dengan agent helpdesk kami. Tentunya akan diproses sesuai dengan antrian masuk. Ya, yang pertama masuk akan direspon terlebih dahulu. Next. Nah, ini adalah screenshot
untuk melihat menu POP ya dari awal ketika Halo BGN, kemudian bantuan teknis BGN di poin nomor 2, nomor 3, jangan lupa yang dipilih adalah pilihan informasi yang pertama yang ada tanda nomor 3 ini ya. Nah, maka setelah tanda nomor 3 ini diklik akan muncul yang menu di sebelahnya. Maka rekan-rekan bisa memilih manajemen proses memasak. Ini biasanya menunya ada di paling akhir. Baru akan ada menu lainnya, informasi-informasi yang diperlukan terkait POP-nya. Oke. Nah, kalau misalkan kalau misalkan rekan-rekan masih mengalami kendala terkait akses kepada akun POP ini atau MPM, maka bisa menghubungi chatbot kami, ya bisa melalui WhatsApp kami di 08 111 100 808 atau email di halo@bgn.go.id. Jika pelaporan melalui email itu tidak akan dihandle melalui bot dahulu, bisa langsung terhubung dengan agent helpdesk kami, akan tetapi melalui antrian yang masuk seperti itu. Next. Nah, ini adalah alurnya untuk pelaporan sampai dengan terhubung dengan agent helpdesk atau service desk kami. Yang perlu diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian adalah ketika login aplikasi, dipastikan email yang digunakan adalah email yang terdaftar, karena beberapa case kami temukan ada yang membuat akun baru dengan email yang berbeda, padahal sebelumnya sudah dibuatkan dengan email yang lainnya. Maka karena email baru itu tidak terdaftar sehingga tidak bisa login dan POP-nya juga tidak bisa terkirim ke email tersebut. Nah, terkait adanya perpindahan misalkan atau ada rekan-rekan yang baru di-assign ke SPPG tertentu, pastikan berkolaborasi dengan tim SDMO-nya untuk segera di-update data di SDMO. Dan dipastikan rekan-rekan meminta untuk dikeluarkan SK-nya, karena untuk akses kepada aplikasi ini kami memerlukan SK sebagai validasi. Kemudian dari SK itu kita bisa input dan diaktifkan aplikasi MPM-nya tersebut. Next. Nah, ini adalah alur untuk proses pelaporan melalui email ya. Kirim ke email halo@bgn.go.id. Jangan lupa subjeknya kendala akses SSO kepala SPPG ya. Kalau misalkan yang PLOK, PLOG juga boleh di update saja untuk subjeknya. Di body email jangan lupa mencantumkan nama, jabatan atau posisi, email, pastikan emailnya adalah email yang terdaftar, nama SPPG dan yayasannya, lampirkan juga ID dan juga kode SPPG serta detail kendalanya. Jangan lupa mencantumkan SK jika sudah ada. Kalau belum ada, boleh melampirkan bukti pengangkatan atau assignment-nya kepada kami. Ya, buktinya apa? Kalau misalkan sudah di-assign sementara, seperti itu. Kalau misalkan SK-nya belum keluar. Lampirkan juga bukti kendala atau screenshot kendalanya yang dialami seperti apa, agar kami mudah mengidentifikasi masalahnya seperti apa, sehingga solusinya juga bisa langsung tepat sasaran. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kami kembalikan kepada Mbak Amel. Terima kasih. Terima kasih Mas Syarif untuk pemaparannya terkait alur pelaporan helpdesk dan call center BGN. Sebelum sesi tanya jawab, izin menyampaikan terkait FAQ berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan peserta melalui kegiatan selanjutnya. Baik, terkait yang pertama, bagaimana cara menambahkan aslab di SIPHR? Ini yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Agung. Lalu yang kedua, siapa yang dapat menggunakan aplikasi POP? Aplikasi POP digunakan oleh asisten lapangan untuk mendukung pelaksanaan proses operasional di SPPG.
Lalu berikutnya, apakah setiap tahapan pada modul distribusi harus diinput secara real time? Untuk saat ini masih terdapat toleransi waktu penginputan. Pengguna dapat melakukan penginputan menyesuaikan kondisi di lapangan selama masa adaptasi penggunaan aplikasi. Next, Kak. Baik, selanjutnya bagaimana jika proses produksi di lapangan dilakukan secara paralel? Untuk sementara, penginputan waktu dapat disesuaikan dengan waktu di lapangan, dan saat ini sistem pada aplikasi masih menggunakan free text. Yang terakhir, apakah proses distribusi ke beberapa sekolah dalam satu perjalanan dapat dihitung sebagai satu ritase? Ya, satu ritase dihitung berdasarkan satu kali perjalanan kendaraan, meskipun dalam perjalanan tersebut dilakukan pengantaran ke beberapa sekolah. Baik, mungkin sekian untuk FAQ yang dapat saya sampaikan. Rekan-rekan sekalian, kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber terkait monitoring penggunaan modul POP pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, mungkin izin dapat mengundang kembali Mas Agung serta Mas Syarif selaku narasumber kita pada hari ini untuk dapat membantu menjawab pertanyaan dari para peserta. Baik, mungkin rekan-rekan yang sekiranya masih kebingungan ataupun memiliki kendala dapat disampaikan secara langsung melalui Zoom dengan raise hand, yang kemudian akan kami persilahkan untuk join Zoom sebagai panelis, kemudian unmute dan open kamera. Pertanyaan juga dapat dilakukan melalui fitur Q&A yang ada pada Zoom. Baik, mungkin dari rekan-rekan sekalian izin boleh dipersilakan untuk raise hand. Baik, di sini sudah ada beberapa, saya izin invite untuk sebagai panelis. Baik, yang pertama di sini sudah ada dari Bapak Freddy Jonathan Siaan. Mungkin izin Pak boleh untuk on mic dan on kamera terlebih dahulu dan Siap, perkenalan Bu. diri Suara terlebih saya sudah dahulu. terdengar, Bu. Baik, sudah terdengar Pak. Silakan Pak untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Freddy Jonathan Syah. Saya Kepala SPPB Garut Sucinya Raja Tegal Panjang 2. Di sini, Bapak, Ibu, saya mau bertanya, Bu. Kan sekarang kita kan diminta untuk pendataan kegiatan kita melewat SIPGN ya, Bu. Terutama NPM untuk organoleptik itu, Bu, Bapak bilang sendiri belum lengkap semua sesuai dengan data di SMO. Seperti saya, data yang sekolah nggak pernah saya masukkan bisa masuk ke MPN. Sedangkan data yang sudah saya masukkan murid-muridnya malah nggak ada sama sekali di MPN, Pak. Itu satu. Lalu kemudian dari bagian RI, Pak, atau tempat helpdesk ini, Pak. Saya bertanya masalah permasalahan saya ini, Pak. Mereka malah melempar-lemparnya itu ke yang lain. Kayak dilempar ke SMO lah, dilempar ke sini, Pak. Saya ada rekamannya, Pak. Jadi kami pun yang di lapangan ini bingung mau melaporkan ini ke siapa, Pak. Jadi di kitanya ini mau kerja gimana, kita pun mau mencari solusi pun juga nggak tahu nanya ke siapa Pak. Kalau mainnya seperti itu Pak. Jadi tolonglah Pak di bagian BGN RI support itu Pak. Kalau emang mau membantu kita Pak, maksudnya tempat kita melaporkan sesuatu Pak, janganlah Pak lempar-lempar kerjaan ke instansi yang lain Pak. Karena jujur, saya dilemparkan untuk ngomong sama SMO administrasinya, mereka nggak ada menjawab saya, Pak. Bahkan sampai 3 minggu ini nggak ada sama sekali, Pak. Itu tolonglah, Pak, ada perbaruan, Pak. Itu saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Freddy untuk pertanyaan serta masukannya. Mungkin bisa dibantu jawab atau tanggapi dari Mas Agung ataupun Mas Syarif. Ya, oke. Terima kasih, Mas Freddy. Ya, baik. Izin saya mungkin bisa menanggapi untuk yang poin 1 ya. Nanti selanjutnya mungkin bisa dibantu untuk poin kedua. Untuk yang poin 1, Mas Freddy, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi di awal gitu ya.
Jadi untuk di data-data yang ada di MPM ini masih dalam proses pemadanan data. Seperti itu ya. Jadi berharap ketika nanti datanya sudah masuk, misal nama sekolahnya sudah masuk gitu ya. Lalu kemudian apa namanya sudah sesuai nih, misal SPPG Mas Freddy ada jumlah 7 sekolah sudah masuk. Nah, dipastikan itu dulu, Mas. Seperti itu. Nanti kemudian ketika sekolah itu sudah masuk, kami akan apa bahasanya memadankan juga datanya untuk siswanya di masing-masing sekolah tersebut. Caranya gimana? Nanti caranya melalui yang apa namanya template Excel yang sudah kami sampaikan. Gitu nanti disamakan dengan database kami dengan database yang atau data yang sudah diisikan oleh masing-masing kepala SPPG. Seperti itu Mas Freddy kurang lebih ya. Jadi mohon untuk cek secara berkala sekolahnya dulu ya. Sekolahnya dulu apabila sudah sesuai nanti apa namanya kami akan melakukan proses pemadanan datanya kepada masing-masing siswanya. Kurang lebih seperti itu Mas Freddy. Kira-kira menjawab Kalau BGNR ini gimana Pak? Kan apa Bapak kan tuh selalu mengarahkan BGNRI kami itu? kalau kami nggak tahu apa-apa ditanya ke BGNRI. Saya kan seringnya Pak ngomong sama agen live-nya orang Bapak. Tapi komentar dan responnya kayak mana lah Pak? Jadi melempar-lempar ke instansi lain Pak. Kalau Ya, masalah ini tanya, ya gini. Ini maksudnya BGNRI ini maksudnya helpdesk gitu ya? iya Pak. Oke. Helpdesk, kalau helpdesk Mas bisa, Mas Freddy? Oke. Nah, kalau itu Pak gimana Pak? Kenapa jadinya di kitanya dipindah-pindahkan gitu Pak? Boleh, Mas Freddy. Ini Oke. terkait yang BGNRI yang dilaporkan terkait apa ya, Mas? Saya coba catat dahulu. Sudah dapat nomor tiketnya atau belum ya? Nomor tiket Pak, saya ada Pak. Agen live-nya Ada ya? pun juga saya ada Pak. Siapa namanya itu? Ya, Boleh. permasalahannya itu waktu itu saya bilangkan beliau itu namanya Gani lah ya Pak. Contohnya namanya si Pak Gani. Jadi saya menanya mengenai masalah perihal kendala penerimaan manfaat dari SMO. Kenapa malah beda gitu Pak? Jadi jawabannya kurang memuaskan. Saya dimintakan harus ngomong ke pihak SMU gitu, yang ada di bawah itu Pak kalau kita buka di alur. Sedangkan saya chat SMU saya tidak ada respon sama sekali Pak. Makanya Baik. di kita ini bingung lah di lapangan ini. Bapak-bapak encourage kami untuk bertanya ke Sagi, tapi pas agen live-nya kita tanyakan malah melemparkan kerjaan ke lain Pak. Jadi itu tolonglah Pak, hal-hal seperti itu bisa lah Pak dihilangkan Pak. Jadi kami yang kepala SPPG ini Pak, kalau bertanya sesuatu itu Pak, ya kalau emang di kebutuhan di kami nggak bisa membantu, itu aja dibilang Pak. Gak usah dilempar-lemparkan ke sini, ke sana. To the point aja Pak. Kita nggak ada Boleh, Pak. kerjaan itu Pak, mau main-main Pak. Jadi jangan lemparkan masalah instansi yang berbeda Pak. Langsung to the point aja. Betul, Kebetulan betul, lagi Pak. seperti ini, udah selesai Pak. Baik, Pak Freddy. Boleh kalau ada nomor tiketnya boleh disebutkan, Pak. Nanti saya akan follow up Nomor secara tiket Pak, pribadi. kebetulan saya tidak ada Pak ya. Kalau saya pun Boleh, nggak tahu ini apakah saya ada nomor tiketnya atau gimana, tapi di boleh, saya ini Pak ada contohnya Pak. Saya ngechat dari Pak BNRI Pak. boleh kendalanya silakan disebutkan, Pak. Udah saya bilang tadi Pak, kendaraan saya cuma satu. Responsi daripada agen live-nya kurang memuaskan Pak. Baik, Jadi jika seperti itu. Jadi kalau bisa Pak, agen live-nya kita itu minta tolong lah Pak. Kalau bisa, kalau mereka memang nggak tahu Pak, bilang karena kebutuhan masih dalam keadaan tahap pengembangan. Sudah, pokoknya jawaban yang memastikan dan memuaskan kami Pak. Itu aja Pak. Baik, Pak Freddy. Nanti kita sampaikan ke tim service desk kami, helpdesk kami untuk lebih responsif terhadap semua kendala yang disampaikan melalui channel Sagi ya, baik WhatsApp Kalau atau bisa segera yang Pak, lainnya. saya karena kami kan udah disuruh untuk mendata ini Pak. Kan Baik, di sini yang kami bisa melapor Pak, soalnya. siap Pak Freddy. Terima kasih Pak Freddy masukannya. Baik, terima kasih Pak Freddy mungkin untuk Hmm. masukannya dan juga Mas Syarif dan Mas Agung udah membantu menjawab. Mungkin saya izin infokan terlebih dahulu bahwa untuk pada sesi tanya jawab kali ini saya izinkan hanya untuk kepada 2 penanya saja. Dan untuk pertanyaan terakhir di sini sudah ada dari Bapak Ilham Hidayatullah, KSPPG Sindang Jaya 2 Kota Bandung. Boleh dipersilakan Pak untuk on mic sekaligus on kamera.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk suara saya, apakah kedengaran? Ya, siap terdengar Pak. Baik, izin saya Ilham Nitlo dari SPPG Sindang Jaya 2, Kota Bandung. Izin nanya terkait yang pertama di absen ya Pak. Absen kebetulan pengawas gizi saya udah ganti ya. Nah, saya udah ganti di SDMO itu dari awal liburan gitu ya. Pas saya cek, saya udah masukin, ternyata data di AG baru itu masih di dapur lama. Itu yang pertama. Kedua, di sebentar di office untuk absen ternyata pengawas gizi saya itu yang lama masih ada. Ketika saya mau edit, mau hapus itu tidak bisa dan disuruh menghubungi administrator. Saya kurang tahu terus ke mana tahu di sini bisa. Lalu terkait yang aslap itu ya Pak Ibu, yang aslap itu kan melaporkan setiap alur dari pengolahan, pemursian dan lain-lainnya. Saya mau nanya, untuk itu apakah ada batas waktunya untuk pengisiannya? Karena memang di lapangan kan kita tidak samanya di setiap dapur gitu ya. Ada yang mungkin telat, ada yang mungkin belum beres di jam sekian seperti itu. Itu apakah ada batasan waktu? Terlebih lagi contohnya di dapur-dapur itu kan ada yang aslapnya 2, ada yang aslapnya 1. Nah, ini misalnya kalau aslapnya 1, dia mengisinya itu di saat jam kerja, dari pagi sampai sore atau malam. Ya, alhamdulillah di saya itu sampai dari pagi sampai malam, malam. Tapi dari jam pengolahan ke pemursian itu dia istirahat. Nah, otomatis kan ada keterlambatan. Nah, itu seperti apa? Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ilham untuk pertanyaannya. Mungkin boleh dibantu jawab ya oleh Mas Agung terkait pertanyaan dan kendala yang dialami oleh Pak Ilham. Ya, Bapak. Izin Mas Ilham ya dari SPPG di Bandung ya? Iya, Bapak. Sindang Jaya 2. Siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilham. Jadi gini, tadi untuk yang poin pertama ya terkait presensi gitu ya. Perpindahan ini apakah sudah dilaporkan juga Mas ke helpdesk ya? Helpdesk belum sih Pak saya, Belum tapi saya ya. udah ikut di SDMO. Oh, oke. Oke, baik. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan aja kendalanya terkait dengan apa namanya presensi tersebut gitu ya Mas ya. Karena hari ini kita fokus nih kepada POP Iya, sebenarnya Pak. gitu kan. Pada POP sama untuk yang apa namanya download apa namanya template gitu ya. Tapi namun demikian tadi untuk yang pertanyaan kedua kayaknya berhubungan juga ya dengan POP gitu ya. Untuk saat ini harapannya disesuaikan dengan kondisi lapangan Mas. Gitu. Jadi dalam kondisi lapangan tadi Mas Ilham sudah sampaikan di jam-jam tertentu mungkin ada kalanya istirahat gitu ya. Nah, itu nanti bisa diisikan saja tidak berpatokan dengan apa namanya harapannya sih sesuai dengan kondisi yang ada, tapi tidak berganti hari Mas, gitu ya. Misal pemorsian itu pagi baru diisi jam 9, nah itu kan tadi free text ya bisa diisikan sesuai dengan kondisi pada saat itu gitu. Nah itu silakan diisikan saja sesuai dengan waktu yang kira-kira memungkinkan ada kondisi di lapangan. Kurang lebih Baik, seperti itu Mas Ilham. Gimana? izin Pak, Silakan. bila kita ngobrol ya Pak. Ya. Misalnya nih Pak, kita kan nggak tahu ya kondisi masing-masing orang, dia sakit atau lupa contohnya, lupa ngisi, itu seperti apa Pak? Nggak apa-apa. Untuk saat ini, makanya yang tadi saya sampaikan, kalau bisa mengisinya tidak lewat hari, Mas. Gitu ya. Baik. Tidak lewat hari dan itu bisa diisikan karena kan itu record-nya menggunakan waktu hari ketika sudah berubah nanti akan berpengaruh terhadap pencatatan lainnya. Gitu. Jadi misal seharusnya pemorsian jam 7 pagi tapi ternyata baru bisa diinput jam 10 siang misal gitu karena istirahat gitu ya. Itu silakan. Nanti disesuaikan saja waktunya pada saat penginputan. Gitu mungkin Mas. Siap. Cukup jelas Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Pak Ilham untuk pertanyaannya dan Mas Agung untuk jawabannya. Mungkin rekan-rekan sekalian untuk sesi tanya jawab kali ini izin saya cukupkan. Terima kasih kepada para narasumber atas seluruh penjelasan yang telah diberikan serta kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dalam sesi diskusi. Semoga seluruh pertanyaan yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Kepala SPPG maupun asisten lapangan terhadap aplikasi POP.
Demikian rangkaian kegiatan monitoring penggunaan modul produksi Point of Production atau POP pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh kepala SPPG untuk melakukan registrasi akun asisten lapangan di manajemen kepegawaian dan mengunduh serta mengisi template Excel BNB APM di aplikasi MPM, serta kepada asisten lapangan untuk dapat menggunakan aplikasi POP sesuai dengan panduan yang telah disampaikan pada sosialisasi hari ini. Terakhir, kami izin menginfokan juga sekaligus mengundang rekan-rekan bahwa setelah kegiatan ini pada pukul 14.00 akan diadakan juga kegiatan bimbingan teknis pengkinian data PM di MPM untuk kepala SPPG dengan link yang sudah diinfokan pada chat box Zoom. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Amelia, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Izin